Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis yang terakhir pada bab ini ya, bab sutratil musolli. Hadisnya nomor 236. Hadis ini hadis yang menjadi landasan daripada Imam Syafi'i dari nomor hadis 231 sampai 233 ya kan, yang mana di sini menjelaskan bahwasanya tidak akan berkurang pahala orang yang sholat dalam keadaan apapun, dan tolaklah semampu yang kalian bisa. Nah, ini hadis landasan daripada Imam Syafi'i ya. Kalau yang kemarin itu kan, kalau misalkan tidak ada penghalang, kemudian di situ ada wanita, kemudian hewan, keledai, dan anjing hitam, maka di situ sholat kita pahalanya berkurang kalau tidak ada pembatasnya. Tapi kalau ada pembatasnya, ya itu pahala kita tidak akan berkurang. Tapi Imam Syafi'i tidak sependapat ya. Landasan beliau hadisnya nomor 236. Nah, nanti kita akan bacakan. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'us salata syai'un wadra'u mastata'tum. Akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'us salata syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang dapat mengurangi pahala sholat, wadra'u, dan tolaklah gangguan tersebut, mastata'tum, semampu, sebisa yang kalian lakukan ya, sebisa mungkin. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa fi sanadihi dha'fun, dan di dalam sanadnya, hadis ini di dalam sanadnya terdapat dhaifan ya, dhaif sanadnya. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah khusyuk itu merupakan inti daripada sholat dan rohnya ya. Jadi roh dan inti sholat itu adalah khusyuk. Maka pentasri di sini memperingatkan agar waspada terhadap segala sesuatu yang menimbulkan gangguan dalam sholat dan mengakibatkan berkurangnya pahala sholat. Pentasri mengungkapkan pengertian berkurangnya pahala sholat dengan istilah terputus, yaqta'u. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqta'us sholata mururil mar'ati
wal himari wal kalbil aswadi, dapat mengurangi pahala sholat dengan lewatnya wanita, keledai, dan anjing yang hitam. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak membuat penghalang atau batasan dalam sholat, dan bukan berarti sholat seseorang tersebut batal seperti yang dipahami secara sepintas. Jadi kalau misalkan kita membaca hadis itu tidak tidak disarankan kalau kita membaca hadisnya itu cuman ya berdasarkan hadis meme kayak gitu aja artinya, kemudian kita putus kita simpulkan sesuka hati. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi kalau kami itu, disiplin kami itu kalau di pondok itu baca hadis kayak gitu lihat syarahnya itu kan. Kalau misalkan kita Bulughul Maram itu ada kitab Subulus Salam dengan kitab Ibanatul Ahkam. Nah, kita lihat syarahnya. Apa komentar para ulama di situ, baik itu ulama hadis maupun ulama fiqh di dalam untuk masalah hadis tersebut. Nah, seperti itu ya kan. Nah, karena itu pentasyri menyangkal pengertian tersebut melalui sabdanya, yaitu la yaqta'us sholata syai'un, tidak ada sesuatu pun yang memutuskan sholat ya. Maka bertemulah dua hadis dan lenyaplah pertentangan, serta menjadi jelas bahwa nafyul qat'i maksudnya adalah tidak batal, sedangkan isbatul qat'inya adalah pahala sholatnya berkurang. Jadi sebenarnya hadis ini sedikit bertentangan ya kan. Hadis nomor 231 sampai 234 ya kan dengan hadis ini. Tapi kalau kita padankan gitu ya, kayak gitu, artinya di sini pahalanya yang berkurang, tapi sholatnya tidak batal, seperti itu. Jadi nafyul qat'i di sini maksudnya adalah tidak batal, sedangkan isbatul qat'inya adalah pahala sholatnya berkurang. Ya, makanya kita sebisa mungkin membuat pembatas untuk kita sholat. Nah, kemudian kalau misalkan pembatasnya seperti apa, hadisnya nomor 235 ya. Kalau Imam Syafi'i itu cukup bentang sejadah, itu sudah merupakan dari pembatas, orang sudah ngerti seperti itu. Nah, kemudian kalau kita analisis lafadznya adalah la yaqta'us sholata syai'un, artinya sholat seseorang tidak batal karena adanya sesuatu yang lewat di hadapannya. Hadis ini merupakan hujah daripada jumhur ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qat'u di sini adalah berkurangnya pahala sholat karena orang yang bersangkutan tersebut terganggu, bukan batal sholatnya. Ini jumhur ulama ya. Jadi yang dimaksud dengan qat'u di sini adalah berkurangnya pahala sholat seseorang karena terganggu, kehusuannya terganggu, bukan batal sholatnya. Idra'u mastata'tum, tolaklah orang yang lewat dengan semampu kalian, yaitu dengan isyarat yang lembut, dengan tolakan yang lebih keras daripada tolakan yang pertama. Kalau misalkan seseorang tersebut nggak paham lah kayak gitu kan, ya istilahnya bebal lah kayak gitu. Nah, hadis itu sudah kita bahas di di nomor hadis 234 ya kan. Kalau misalkan ada orang yang mau lewat kayak gitu, kita cegah seperti ini. Pertama, kalau dia juga masih nggak mau juga, kita kerasin seperti itu ya kan. Nah, cuman di sini batasnya idra'u mastata'tum, semampu yang kalian bisa. Jangan sampai juga berlebihan karena itu bisa membatalkan kepada sholat. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Wa fi sanadihi dhafun, di sini di dalam hadis yang terdapat riwayat yang dhaif,
Maksudnya adalah sanad hadis ini mengandung kelemahan. Ya, sanad hadisnya lemah. Karena di dalamnya terdapat Mujahid ibnu Umair al-Hamdani al-Kufi. Banyak ulama yang membicarakan kelemahannya. Jadi beliau ini ya termasuk salah satu perawi yang lemah. Ya. Jadi hadisnya yang beliau riwayatkan tidak begitu kuat. Nah, fikih hadisnya adalah yang pertama, sholat seseorang tidak batal karena lewat sesuatu di hadapannya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang lewat, itu tidak membatalkan sholatnya. Itu menurut jumhur ulama. Yang kedua, seseorang diperbolehkan menolak atau mendorong orang yang akan lewat di hadapannya dengan kemampuan yang ada, gitu kan, semampu yang dia bisa. Yang ketiga, lewat di hadapan orang yang sholat merupakan perbuatan tercela. Karena itu pelakunya dikatakan seperti setan. Seperti itu. Jadi istilahnya semampu kita itu untuk menolak untuk mencegah supaya orang tersebut, orang yang mau lewat itu tidak lewat pas depan-depan kita sedang sholat. Nah, kalau misalkan kita tidak mempunyai pembatas, di situ tidak mempunyai penghalang, maka pahala kita berkurang. Nah, kalau kita sudah cegah seperti ini gitu kan, mulai dari lembut sampai keras, karena di situ juga sudah ada pembatas, nah maka ya pahala kita tidak akan berkurang. Nah, kesimpulannya adalah, nah dari semua hadis yang kita sebutkan ya kan, mulai dari hadis nomor 228 sampai 236 yang sudah kita baca satu persatu beserta syarahnya. Ini yang pertama, dilarang lewat di hadapan orang yang sedang sholat dan dosanya sangat besar. Yang kedua, apabila seseorang hendak sholat disyariatkan untuk membuat pembatas, tetapi batasan tersebut tidak khusus hanya dengan satu jenis, bisa dengan berbagai macam jenis. Yang ketiga, pahala orang yang sholat yang tidak memakai pembatas akan berkurang karena lewatnya salah satu daripada hal berikut. Yang pertama, wanita, keledai, dan anjing hitam. Itu bisa mengurangi pahala sholat kita. Yang keempat, tidak boleh meremehkan hal yang dilarang, betapapun kecil tampaknya. Jadi semaksimal mungkin kita harus menjaga hal-hal yang remeh kayak gitu kan. Jadi kita mesti harus buat pembatas di situ. Yang kelima, boleh menyebut setan kepada manusia yang hendak merusak sholat seseorang dengan cara lewat di hadapannya. Jadi kalau sudah orang yang sudah mau lewat kayak gitu, kita tahu nih, kita lihat kayak gitu ada orang yang mau melintas, dia sudah cegah nggak bisa, ya kita bantulah, kita tolak seperti itu. Tuh sudah setan sudah ya, seperti itu ya kan. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti kita akan bahas tentang anjuran khusyuk dalam sholat. Nah, hadis nomor 237 dan 238 sampai 250. Nanti ini anjuran khusyuk dalam sholat. Jadi khusyuk itu mesti harus dilakukan untuk orang yang sholat seperti itu. Jadi kita sudah selesai nih membahas tentang sutratul musolli di sini kan, pembatas bagi orang yang sholat. Nah, jadi bagi teman-teman ya, kalau misalkan itu sholat sunnah, itu bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan semua sudah sejajar kan, seperti itu. Semua sudah posisi mau sholat, itu sudah orang pasti tahu. Tapi kalau kita sholat sunnah atau mungkin sholat wajib tapi sendiri gitu, wajib upayakan ada pembatasnya supaya orang tahu kita sedang sholat. Nah, kalau teman-teman nggak punya apa-apa kayak gitu, bentang sejadah itu sudah cukup, atau mungkin mau digaris dan lain sebagainya. Itu terserah teman-teman di sini, karena
Ah, kalau misalkan suatu amalan ibadah, itu ibadah, dia mesti harus ada dalil umum dan dalil khususnya. Nah, kalau dalil umum ya seperti ini ya, kita sudah bahas. Ini kan dalil umumnya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu dalil umumnya. Itu. Nah, dalil khususnya kita juga sudah bahas waktunya kapan, kemudian batasannya seperti apa, kemudian tata cara sholatnya dan lain sebagainya, itu juga kita sudah bahas. Itu dalil khususnya. Tapi kalau ini yang kita bahas di Sutratul Musolli umum, ada dalil umumnya. Tetapi seperti apa dalil khususnya itu tidak dijelaskan, mau itu menggunakan misalkan sejadah kah, pakai tongkat kah atau apa, terserah. Itu tidak ada dalil khusus yang membahas tentang bagaimana cara kita membuat pembatas untuk sholat sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Kalau misalkan dia tidak ada dalil khusus, nah cuman ada dalil umum, maka dia berlaku maka dia bebas untuk kita laksanakan. Tapi kalau misal ya dia ada dalil umum dan dalil khusus, nah itu kita harus komplit itu kerjakan semuanya itu. Nah, kalau misalkan bab dunia nih ya, masalah dunia itu setiap masalah yang tidak ada dalil khusus, yang tidak terikat langsung dengan dalil khusus, tapi dia terikat dengan dalil umum. Nah, dalil umum itu berarti kita bebas mengerjakannya. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan di video ini, baik itu video-video sebelumnya. Kemudian apabila ada kritik, saran, dan lain sebagainya bisa atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.